Selamat siang kepada Miss Elvianti selaku dosen mata kuliah Psikologi Layanan dan Perilaku Konsumen. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok 1 beranggotakan Anton Victor Sanjaya, Martin Caniago Putra, Andika Purnama, Muhammad Alvin, Jovan Kanesya Charlie, Jonathan Christian, dan saya sendiri Aldo Tumeu, Ivanki, dan Angelina. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menampilkan beberapa pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nama saya Muhammad Alvin. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar perilaku konsumen yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perilaku konsumen, apa itu perilaku konsumen, definisi perilaku konsumen, dan apa itu teori peran. Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya. Konsumen adalah perilaku yang ditampilkan konsumen dalam mencari barang, dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, dan layanan yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Adalah apa yang disebut teori peran. Teori peran merupakan teori yang menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang ditetapkan oleh budaya. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori ekonomi mikro, teori psikologis, dan teori antropologis. Saya Angelina dari kelas 2 PHP 3. Hari ini saya akan membahas pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Dalam pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya dengan menggunakan kriteria yang ada dalam pikiran konsumen tersebut. Tahapan proses pengambilan keputusan, di mana yang pertama adalah pengenalan masalah. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menemukan produk yang akan dibeli. Yang kedua, yaitu pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori atau internal dan berdasarkan pengalaman orang lain atau eksternal. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nama saya Andika Purnama. Saya ingin mempresentasi tentang pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Konsep diri. Konsep diri adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri. Bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian atas dirinya sendiri, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri sebagai manusia yang diharapkan. Body cathesis. Yang pertama, distori citra tubuh. Citra tubuh yang terdistorsi juga disebut citra tubuh negatif. Mengacu pada pandangan yang tidak realistis tentang bagaimana seseorang melihat tubuhnya mereka. Seperti contoh yang di samping. 2. Bedah kosmetik. Operasi medis yang dimaksudkan untuk meningkatkan penampilan seseorang pada kesehatan seseorang. Contohnya yang di samping. Yang ketiga, tato. Bentuk seni yang memasukkan tinta, warna, dan pigmen. Baik yang tak terhapuskan atau sementara. Kelapisan dermis kulit untuk mengubah pigmen. Contohnya yang di samping. Dan yang terakhir, bab 4, tindik badan. Bentuk modifikasi tubuh dengan menusuk atau memotong
bagian tubuh manusia dan menciptakan pembukaan di mana perhiasan dapat dipakai. Contohnya gambar di samping. Saya Anton Victor Sanjaya. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh internal terhadap perilaku konsumen, sikap dan persuasi. Pengertian sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik. Sedangkan kekuatan sikap adalah keadaan mental yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh terhadap respon individu. Organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif. Ciri-ciri sikap itu ada sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari. Kemudian sikap berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Dalam sikap selalu terjadi hubungan subjek-subjek, tidak ada sikap tanpa objek. Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah terpenuhi. Sikap tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat bermacam-macam sesuai dengan banyak objek yang dapat menjadi perhatian orang yang bersangkutan. Komponen-komponen dalam sikap. Komponen kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan. Kemudian ada komponen afektif yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek, sikap, berkaitan dengan nilai-nilai. Komponen kognitif yang berhubungan dengan tendensi bertindak terhadap objek, sikap. Kemudian pengukuran sikap secara langsung, itu ada di mana individu secara langsung diminta pendapatnya terhadap suatu hal atau fenomena sosial yang dihadapkan pada dirinya. Itu contohnya wawancara. Kemudian pengukuran sikap secara tidak langsung untuk mengetahui bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan sekitarnya. Nama saya Martin Caniago Putradewa dari kelas 2 PHP 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, yakni kelompok dan efek situasional terhadap perilaku konsumen. Dalam materi ini terdapat berbagai submateri antara lain pengaruh situasional terhadap perilaku konsumen menurut dalil Thomas atau Thomas Theorem. Thomas mengatakan, if men define situation as real, they are real in their consequences. Yang artinya, jika seseorang mendefinisikan situasi sebagai kenyataan, maka mereka nyata dalam konsekuensinya. Sifat pengaruh situasional merupakan salah satu faktor terpenting dalam waktu dan di tempat pengamatan yang mempunyai efek sistematis dan dapat dilihat terhadap perilaku seseorang. Jadi singkatnya, situasi merupakan faktor-faktor di luar dan dipisahkan dari produk atau iklan tentang produk yang mempengaruhi konsumen. Situasi ritual dapat digambarkan sebagai kesempatan yang didefinisikan secara sosial sebagai sesuatu yang memicu serangkaian perilaku yang saling terkait. Pengalaman berbelanja dipengaruhi oleh seberapa menyenangkan lingkungan yang dirasakan dan juga tingkat gairah pengalaman konsumen selama mengkonsumsi produk tersebut. Kelompok sosial. Apa sih itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan juga saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pengaruh kekuatan kelompok sosial pada perilaku konsumen. Pengaruh kekuatan kelompok sosial dibagi menjadi 3, yakni pengaruh informasional atau informational influence. Informational influence terjadi ketika seseorang menggunakan perilaku dan pendapat anggota kelompok rujukan sebagai informasi yang menurutnya sangat berguna. Selanjutnya ada pengaruh normatif atau normative influence. Normative influence terjadi ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok lain untuk mendapatkan reward langsung dan juga untuk menghindari sanksi dari kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada pengaruh identifikasi atau identification influence. Identification influence terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi antara nilai dengan norma grup yang terdapat di sekitarnya. Pengambilan keputusan bersama.
Tentunya dalam pengambilan keputusan bersama, terdapat pihak-pihak yang berperan, antara lain inisiator, gatekeeper, influencer, buyer, dan user. Alasan yang keenam, pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, peran seks, dan subkultural. Yang pertama itu identitas konsumen, merupakan komponen sangat penting dalam membimbing perilaku konsumsi. Kemudian bagian kedua itu identitas jenis kelamin atau gender. Peran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peran agen, di mana pria diharapkan bersikap asertif dan memiliki keterampilan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada peran komunal, di mana perempuan diajarkan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis. Bagian ketiga itu subkultural, etnis, dan ras. Merupakan suatu kelompok konsumen yang berbagi ikatan budaya atau genetik yang sama. Yang keempat itu subkultural agama. Kepercayaan agama mempengaruhi perilaku konsumen. Agama juga menentukan proses pengambilan keputusan pembelian dalam keluarga. Yang kelima, subkultural usia, di mana orang cenderung memiliki kesamaan dengan orang lain dalam hal konsumsi bila usia mereka sama. Subkultural dibagi menjadi dua, yaitu remaja dan usia lanjut. Remaja itu contohnya seperti generasi Y atau Eco Boomers, Twins, Big atau WO, Men of Campus, generasi X, dan Baby Boomers. Di usia lanjut, contohnya itu seperti dibagi menjadi dua, yaitu Feel Age dan Look Age. Saya Jovan Kanesha akan mempresentasikan tentang pengaruh eksternal pada perilaku konsumen dalam kelas sosial dan gaya hidup. Pendapatan dan identitas konsumen. Pendapatan akan menentukan bagaimana tingkat konsumsi dan juga menunjukkan kelas sosial seseorang. Yang kedua, mengelompokkan konsumen ke dalam berbagai kelas. Pendapatan tentu akan mengelompokkan konsumen ke dalam berbagai kelas. Yang ketiga adalah pendapatan menentukan gaya hidup seseorang dan juga menggambarkan identitas seseorang. Yang keempat dan kelima adalah pendapatan menentukan bagaimana menyusun strategi pemasaran dan juga menentukan target pasar dari sebuah produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian ada komponen kelas sosial. Komponen kelas sosial terdiri dari jabatan dan penghasilan. Jabatan sebagai indikator tunggal juga merupakan penilaian stabil. Kemudian penghasilan, semakin tinggi kelasnya maka akan semakin tinggi penghasilannya, dan kemudian gaya hidup dan pengeluaran akan lebih berpengaruh daripada pendapatan. Kemudian adalah masalah segmentasi kelas sosial. Yang pertama adalah mengabaikan inkonsistensi status, mengabaikan mobilitas antar generasi, mengabaikan kelas sosial subjektif, mengabaikan aspirasi konsumen untuk merubah kelas sendiri, dan yang terakhir adalah mengabaikan status sosial istri yang bekerja. Saya Ivanki dari kelompok 1, kelas 2 PHP 3 ingin mempresentasikan materi 8, yakni pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, jaringan hubungan dan perilaku konsumen. Yang pertama, komunikasi getok tular. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti getok tular adalah dari mulut ke mulut. Misalnya dalam penyebaran berita, ajakan fitnah, dan sebagainya. Getok tular adalah istilah komunikasi informal. Komunikasi model ini biasanya terjalin dari hubungan antar pribadi secara langsung, seringkali bersemuka, terkadang berrahasia, dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Yang kedua ada opini para pemimpin atau opinion leadership. Opinion leadership adalah orang yang langsung berhubungan dengan produk. Ia memberikan saran atau informasi tentang produk atau jenis produk tertentu seperti merek apa yang terbaik atau bagaimana manfaat produk tertentu. Pengaruh opinion leader dalam proses pengambilan keputusan. Authority figure di sini, opinion leader berperan sebagai pemberi informasi, anjuran atau pengalaman pribadi. Yang kedua ada trendsetter, yaitu seseorang yang pengalaman pribadinya diikuti oleh orang lain. Yang ketiga ada local opinion leaders, yaitu seorang individu yang berada di dalam kelompok referensi positif, memberikan anjuran dan pengalaman pribadi tentang produk mana yang sebaiknya dipilih agar dapat diterima kelompok tersebut. Demikian hasil dari presentasi yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaklumi.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi yang telah kami buat ini.